Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah pada siang yang sejuk ini juga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkahkan kaki ke Masjid Al-Huda dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan niat langkah kita ini menjadi amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, pemimpin kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya, yang insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baiklah hadirin Allah, sebagaimana biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, akan ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para jamaah. Namun sebelumnya kami menghimbau atau mengajak kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan dimulai, karena sekarang waktunya semakin maju. Jadi kami mohon kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, jangan sampai kita terlambat, apalagi sampai ketinggalan. Baiklah hadirin rahimakumullah, adapun agenda pekan ini Masjid Al-Huda Perum Bumi Kerinci pada Jumat ini tanggal 11 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, yang bertugas sebagai khatib dan imam sholat Jumat, alhamdulillah yang kami hormati, yaitu Bapak Ustadz Agus Priyono. Alhamdulillah beliau ada di tengah kita. Adapun waktunya yaitu pukul 11.38 menit. Dan untuk muadzin atau bilal kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Sulistio WP. Lalu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, ada pengajian yaitu Sabtu pagi yang dipimpin oleh Bapak Haji Ustaz Samsul Kamar. Waktunya yaitu pukul 8 pagi sampai setengah 10-an. Adapun yang ketiga pada tanggal 13 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, ada acara kuliah subuh, yaitu narasumbernya yaitu Bapak Ustadz Profesor Agus Priyono. Waktunya pada subuh, jadi bapak-bapak yang ada kesempatan, ada waktu, mari kita sama-sama duduk bersama nanti setelah sholat subuh pada hari Ahad. Ini dia hadirin rahimakumullah sebagai agenda daripada Masjid Al-Huda, dan kami mohon banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah menyumbangkan hartanya ya, kepada Masjid Al-Huda untuk kepentingan Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para donatur. Mudah-mudahan Allah membalasnya yang lebih baik. Dan kami ucapkan kepada para jamaah yang telah memberikan daripada makanan Jumat berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik. Baiklah hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سيكون أمراء يغشاهم غواس أو حواس من الناس يظلمون ويغضبون فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولا أنا منهم ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas begitu banyak nikmat yang setiap saat bahkan tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Izinkanlah Al-Faqir Khatib mengingatkan tentang bahwa kita sebagai umat Islam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan nabi dan rasul yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Sehingga dengan demikian semestinya rasa syukur kita juga semakin tinggi, semakin dalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim memberikan kepada kita umat Islam sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan manusia yang lain. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ala innakum tuffuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah 'azza wa jalla, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa sesungguhnya kalian merupakan umat yang menyempurnakan 70 umat yang lain. Bahkan di dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalian setara dengan 70 umat yang lain. Kalianlah yang terbaik dan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian umat Islam semestinya menjadi umat yang memimpin umat manusia yang lain menghadapi kebangkitan peradaban sebelum berlakunya kiamat, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan salah satu karakter dari umat Islam yang dikatakan umat yang terbaik itu, yaitu umat yang dijadikan sebagai wa'ibadur rahman, sebagai hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Salah satu cirinya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu cirinya adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah dari istri-istri dan anak-anak kami agar menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan pengertian bahwa umat muslim yang terbaik itu adalah umat yang selalu berusaha untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, kepemimpinan yang saleh, yang dimulai dari keluarga sehingga menjadi doa bagi setiap orang tua kepada anak-anak mereka. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
memberikan anugerah potensi yang terbesar bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah potensi kepemimpinan. Bahkan potensi kepemimpinannya bukan hanya kepemimpinan dalam skup-skup yang kecil, tapi kepemimpinan dalam skup-skup yang besar, yaitu menjadi khalifah. Sebagaimana ayatnya Allah SWT berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di atas permukaan bumi ini seorang khalifah, yaitu Adam alaihissalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terpatri, tercetak di dalam pribadi setiap muslim adalah potensi yang DNA-nya adalah DNA khalifah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepemimpinan ini mestilah berada di tangan orang-orang Islam. Karena mereka lah yang faham tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menempa dirinya untuk hidup senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka pula lah yang dalam kehidupannya berusaha untuk mencontoh kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala diserahkan kepada orang-orang yang lain, maka kehancuran, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'ah. Ketika kepemimpinan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan semestinya, maka tunggulah hari kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kepemimpinan ini dengan ungkapannya yang luar biasa, di mana baginda mengingatkan kita, sayakunu umara'u yaghshahum ghawasin aw hawasin minan nas yadhlimuna wa yadhibuna faman a'anahum ala zulmihim wa saddaqahum bikadhibihim falaysa minni wala ana minhu wa man lam yusaddiqhum bikadhibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ana minhu wa huwa minni. Yang artinya, ma'asyiral muslimin, dan nanti di akhir zaman akan datang pemimpin-pemimpin yang mereka dikelilingi oleh manusia, kemudian mereka berbuat zalim dan menipu rakyat. Maka barang sesiapa yang menolong mereka atas kezalimannya dan membenarkan atas dusta dan penipuannya, falaysa minni wala ana minhu, mereka bukan termasuk golonganku dan aku, kata baginda Rasulullah SAW, bukan golongan mereka. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ana minhu wa huwa minni. Namun ketika mereka tidak menolong orang-orang yang berbuat zalim itu dan tidak membenarkan kepenipuan dan kedustaannya, barulah mereka, ana bersama mereka, aku bersama mereka, kata baginda Rasulullah SAW, dan mereka akan bersama aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini, riwayat ini memberikan kepada kita satu pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ketika umat Islam tidak mengambil kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kehancuran, bukan hanya kehancuran pada masanya, tetapi kehancuran sampai kepada anak cucu keturunannya. Sehingga ketika umat Islam dengan kesadarannya yang tinggi untuk memilih hanya pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa,
maka akan berlaku turunnya keberkahan, turunnya rahmat Allah. Sehingga dengan demikian berbagai macam persoalan sekalipun dengan adanya keberkahan dan rahmat itu akan mudah diuraikan. Karena ditolong oleh Allah, bahkan dibantu oleh tentara-tentara Allah yang tidak terlihat seperti malaikat maupun juga makhluk-makhluknya yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya yang sahih, al-imamun adil la turaddu da'watuhu. Seorang imam yang adil tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika yang diangkat pemimpin-pemimpin yang tidak berkaliber, pemimpin-pemimpin yang tidak bertakwa, bahkan yang tidak mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya umat Islam hanya akan menjadi umat yang ditindas sebagaimana berlaku di negara-negara yang telah sejarah tuliskan dalam tinta-tinta pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah dalam khutbah kedua yang singkat ini kita mengingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabban nas ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadan nas ila Allah yaumal qiyamah wa ashaddahu adzaban imamun jair. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya yang paling dicintai dari golongan manusia dan nantinya akan ditempatkan tempat duduknya yang paling dekat dengan Allah azza wa jalla pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia dan yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, agar ayat-ayat Allah senantiasa berkumandang, Al-Quran terimplementasi secara benar sebagaimana yang pernah diimplementasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah SAW diutus sebagai manusia yang terbaik, bahkan Nabi dan Rasul yang terbaik, bukan hanya mengajak kita untuk salat semata, bukan hanya mengajak kita untuk berakhlak baik semata, tetapi lebih daripada itu, yaitu untuk mensejahterakan alam semesta.
menjadikan kehidupan damai, sejahtera, makmur atas berkat Allah SWT, dan rakyatnya diampuni oleh Allah. Dan kesemuanya itu hanya orang Islam yang diberikan warisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena umat Islam adalah rahmat. Marilah kita merenung di hadapan Allah SWT. Sudahkah kita sebagai muslim menjalankan tugas-tugas yang seperti itu? Karena itulah amanat yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Memperjuangkan Islam, bukan hanya melaksanakan ibadah-ibadah untuk pribadi, tapi memperjuangkan Islam. Agar dengan demikian bumi ini dengan seluruh makhluk-makhluknya yang mereka juga tunduk dan patuh berislam kepada Allah SWT, bersama-sama mengabdi, sehingga dengan demikian melahirkan kestabilan, keharmonian, bukan hanya keharmonian kehidupan dan kerukunan umat manusia, tetapi keharmonian dan juga ketentraman kehidupan alam semesta. Karena di sekeliling kita ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Mereka tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum, marilah kita memohon agar kiranya Allah membimbing kita, sehingga bagi kita yang tidak lama lagi diwafatkan oleh Allah, berada dalam keadaan kehidupan yang saleh dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bagi yang diperpanjang usianya, mudah-mudahan dengan demikian juga bertambah-tambah amal solehnya untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, menjadikan surplus kebaikan yang terpancar dari umat Islam untuk umat-umat yang lain. Mari kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah berkenan membimbing kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-wahhidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبتدئة والرافضة والمشركين فدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.